Intinya bahwa apa yang disampaikan Pertamina tadi bahwa RON tidak zat adiktif hanya penambahan value atau ada punya keunggulan tersendiri lah kan, masing-masing produk kan pasti punya keunggulan tersendiri. Betul ya, AKR sama ya? Betul Pak, untuk menambahkan tadi yang sudah Pak Ega jelaskan dan juga Ibu Ingrid, jadi sebenarnya kalau kita bicara base fuel itu kita bicara RON-nya. Kalau aditif itu sebenarnya adalah satu zat yang ditambahkan ke base fuel untuk memberikan manfaat lebih. Jadi kata kuncinya di sini adalah manfaat untuk engine-nya. Nah, tetapi manfaat yang ditawarkan masing-masing brand tentunya akan berbeda-beda, seperti itu Pak. Jadi memang diferensiasinya ada di aditif tersebut. Terima kasih. Oke ya, berarti clear ya. Berarti tidak ada itu isu RON oplosan karena jelas bahwa penambahan zat adiktif itu tidak merubah RON. Kan? Itu. Ini sepakat semua, baik dari swasta juga mengakui sama, pemerintah diwakili Pertamina. Jadi mudah-mudahan setelah rapat ini masyarakat bisa tenang, jangan termakan isu yang tanpa didalami atau dikaji lebih lanjut kan. Jadi kita bisa pastikan pengawasannya melalui Lemigas juga sama, Shell juga diawasi Lemigas, AKR juga, Vivo juga kan, Exxon sama Pak. Sama, Pertamina sama, pengawasnya sama. Saya pikir tidak mungkin ada perbedaan lah, saya pikir itu ya. Jadi untuk itu mudah-mudahan setelah rapat ini publik bisa tercerahkan bahwa RON tidak, yang dijual Pertamina adalah RON 90 Pertalite adalah Pertalite, RON 92 adalah Pertamax tetap dengan oktan 92 dan juga satu lagi Pertamax Turbo RON 98. Nah itu. Jadi RON itu sama-sama kan? Antara yang punya Pertamina, punya, kalau di Shell apa Supercell ya, kalau nggak salah ya? Shell Super Pak. Nah, Shell Super yang 92, terus yang 9, saya kebetulan suka ganti-ganti produk, karena buat nyoba, tapi semua bagus kok, kan? Mobil saya, Shell Super itu 92, terus Shell Power ya, V-Power, 95 Shell V-Power, 98 Shell V-Power Nitro Pak. Nah, kalau AKR? Mohon maaf Pak, izin menjelaskan, kalau dari kami ada BP 92, RON-nya 92, kemudian ada BP Ultimate, itu RON 95, kemudian ada BP Ultimate Diesel dengan kandungan sitin 51 Pak, dan dengan sulfur yang ultra rendah 10 ppm. Berarti cuma untuk bensin cuma 2 ya? Betul Pak. Cuma 92 dan 95 ya? Betul Pak. Kalau ini Vivo? Kami produknya Revo namanya Pak. Jadi ada Revo 90 untuk oktan 90, Revo 92 untuk oktan 92, dan Revo 95 untuk oktan 95. Berarti yang agak mirip dengan Pertamina ini Vivo ya. Vivo ini punya Pertalite ya kan. Tapi harganya beda 3.000 kan. Kalau beli di Vivo 13.000, di Pertamina 10.000 ya. Ya. Kalau Exxon punya berapa jenis, Bu? Satu saja Pak, R92. Ya. 92. Baik, mungkin terkait ini tadi penjelasan sudah cukup berimbang. Mudah-mudahan kita sama-sama setelah rapat ini masyarakat kalau bisa Pertamina dan juga ini badan usaha lainnya bukan saingan ini sebenarnya. Sama-sama ingin berbisnis dan juga melayani masyarakat Indonesia. Partner. Jadi, Ketua, partner kan, kemitraan. Dan Pertamina jangan pernah merasa saling bersaing, tapi saling mengisi. Toh juga kayak Shell juga megang juga non subsidi, Pertamina non subsidi, AKR non subsidi. Kalau subsidi karena skemanya penugasan diberikan pemerintah ke pihak-pihak tertentu aja, termasuk juga kepada swastanya hanya AKR, itu pun dengan kuantitas sangat kecil kan. Baik, sebelum saya tutup kita drop kesimpulan dulu. 1 menit, Ketua, 1 menit aja. Langsung drop kesimpulan ya? Setengah menit. Oh, baik, kalau setengah menit saya izinkan.
Jadi tadi kan kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh rekan-rekan mitra kita tadi, tapi dalam paparan makalah ini Pak, teknis apa pemblendingannya itu loh, yang kita nggak paham. Ya pencampurannya itu. Coba apa jenis ininya gitu. Jadi kita kepada publik juga bisa jelaskan secara detail bahwa tidak ada isu pengoplosan tentang RON. Ya, jadi kita bisa jelaskan secara teknis. Karena di sini saya lihat nggak ada. Ya tolong ya, kalau nggak itu tertulis saja nanti nggak apa-apa Pak Ega. Ya, ntar tertulis saja Pak Ega. Kebetulan kawan saya ini datangnya telat kan. Padahal itu yang kita bahas dari tadi ya. Baik, langsung ke draft kesimpulan. Draft kesimpulan rapat dengar pendapat umum Komisi 12. Jangan rapat dengar pendapat karena nggak ada pemerintahnya. Rapat dengar pendapat umum Komisi 12 DPR RI dengan Dirut Pertamina Patraniaga, Presiden Direktur Mobility Shell Indonesia, Presdir PT Aneka Petroindo Raya atau BP AKR, Presdir PT AKR Korporindo Tbk, Direktur Utama PT ExxonMobil Lubricant Indonesia, Direktur Utama PT Indomobil Prima Energy, dan Direktur Utama PT Vivo Energy Indonesia, Rabu 26 Februari 2025. Komisi 12 mendorong Dirut Patraniaga, Presdir Mobility Shell Indonesia, Presdir Aneka Petroindo Raya, Presdir AKR Korporindo, Dirut ExxonMobil Lubricant, Dirut PT Indomobil Prima Energy, dan Dirut PT Vivo Energy Indonesia untuk dapat menjaga ketercukupan pasokan dan kualitas produk bahan bakar minyak di Indonesia. Sepakat ya, ini normatif aja kok ya. Pimpinan, mungkin ketercukupan itu diganti ketersediaan. Ya, oke. Lebih manis ya. Ketersediaan. Ya, saya ketok lagi. 2. Komisi 12 DPR RI mendorong Presdir Mobility Shell Indonesia, Presdir PT Aneka Petroindo Raya atau BP AKR, Presdir PT AKR Korporindo Tbk, dan Dirut PT ExxonMobil Lubricant Indonesia, Dirut PT Indomobil Prima Energy, dan Dirut PT Vivo Energy Indonesia untuk dapat melakukan ekspansi bisnis SPBU di luar Pulau Jawa dalam rangka meningkatkan pemerataan pendistribusian BBM untuk masyarakat. Itu setuju nggak ini? Ya, kalimatnya SPBU itu SPBKB tadi ya, begitu ya? KB ya, nah, begitu ya. Nah, nggak mungkin Bu ya, punya jenis-jenis sendiri namanya ya Bu ya. namanya kalau secara regulasi apa? Harusnya gitu ya. Kalau SPBU ini punya Pertamina istilahnya kan, begitu umum karena dia ada ini ada. Iya. Oke lah ya, Ya. SPBKB ya, setuju ya. Terus enggak. Komisi 12 enggak, ini harus ditambahkan tadi. Komisi 12 DPR RI mendapat penjelasan. Telah mendapat telah memahami. Ya. Oke, memahami. Telahnya di tangan.
terkait mekanisme blended zat aditif dan terkait penambahan zat adiktif. dan warna pada RON 92. Warna itu adiktif, Pak. skema jenis BBM ya kan. Di sana dibikin zat pewarna yang bertujuan tidak merubah nilai oktan. Itu yang bertujuan tidak merubah nilai oktan. Sedikit kalau boleh digeser dikit, jadi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan tidak merubah nilai oktan. Jadi tujuan meningkatkan pertama kualitas meningkatkan dan kualitas. tidak merubah nilai oktan. Oke ya. Oke, nih Komisi 12 DPR RI memahami paparan dari Dirut Patra Niaga dan yang lain dong, yang lainnya ini kan tadi beberapa dan yang jangan hanya satu pihak, kan? Oke, saya bacakan ulang. Komisi 12 DPR RI memahami paparan dari Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Presdir Mobility Cell Indonesia, Presdir PT Aneka Petro Indoraya atau BPAKR, Presdir PT AKR Korporindo, Dirut PT Exxon Mobil Lubricant Indonesia, Dirut PT Indomobil Prima Energy, dan Dirut PT Vivo Energy Indonesia terkait mekanisme penambahan zat adiktif dan pewarnaan mungkin nih. Dan pewarna yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, tidak merubah dan tidak merubah nilai oktan atau RON. Ya, setuju ya? Sepakat ya? Komisi 12 DPR RI meminta Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Presdir Mobility Cell Indonesia, Presdir PT Aneka Petro Indonesia atau AKR Raya, BPAKR, Presdir PT AKR Korporindo, Dirut PT Exxon Mobil Lubricant Indonesia, Dirut PT Indo Mobil Prima Energy, dan Dirut PT Vivo Energy Indonesia untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan anggota Komisi 12 yang belum dijawab, dan disampaikan kepada Komisi 12 DPR RI paling lambat tanggal 7 Maret 2025. Setuju ya? Baik. Untuk ini selanjutnya soalnya kami mau rapat dengan Kementerian SDM, mungkin juga akan melanjutkan tadi kan terkait juga ada hambatan sel kan dengan juga PT AKR ya yang tadi agak terlambat proses perizinan, ntar kita akan dalami. Dan juga ini kita sampaikan bahwa isu soal RON sudah kita dapat penjelasan dari semua pihak. Alhamdulillah kebetulan memang sebenarnya ini agenda sudah direncanakan lama, tidak ada terkait isu ini kan. Kita baru dengar semalam. Dan alhamdulillah kita semua sudah clear bahwa tidak ada perubahan-perubahan RON seperti yang diisukan seperti saat ini. Mungkin itu dari kami. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan anggota DPR Komisi 12 dan juga para mitra. Semoga dalam rapat ini kita bisa saling menguatkan, saling kerjasama ke depan. Kami sebagai pemegang mandat konstitusi untuk dalam rangka pengawasan, kami akan bantu melakukan pengawasan terhadap apa-apa yang isu yang dipersoalkan di publik seperti saat ini. Untuk itu, sebelum kami tutup, izinkan saya berpantun ya, kan? Ya, ubur-ubur ikan lele gitu kan.
Kita kabulin. Baik. Kami atas nama pimpinan Komisi 7 juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf-staf yang Komisi 12 DPR RI, pada staf-staf yang sudah mendukung dan juga kepada mitra yang sudah berkenan hadir. Akhirnya dengan mengucapkan syukur alhamdulillah rapat dengar pendapat umum pada hari ini saya nyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.